Shalom, selamat bergabung di dalam Menara Doa. Saya percaya hari ini kita diberkati selalu berkat Tuhan di hari yang baru, berkat baru. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Tuhan Menara Doa ini, biar kiranya setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas setiap jemaat yang menyaksikannya. Diberkatilah pernikahan mereka, diberkatilah keluarga mereka, disembuhkanlah sakit mereka, ditolonglah mereka yang lemah jadi kuat, yang miskin diberkaya Tuhan, yang bodoh diberikan Tuhan hikmat. Kami percaya setiap orang yang datang pada Tuhan Yesus akan mendapat kekuatan baru, mendapat hikmat, mendapat pertolongan, semangat yang baru berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan dan kami siap memuji Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan dengan berkata, sembahanku kubawa kepadamu, oh Tuhan. Wa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima
terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita angkat segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian
pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang layak segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, ditinggikan nama-Mu melalui hidup kami, keluarga kami. Ditinggikanlah nama-Mu, diagungkanlah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Kau, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Engkau saja yang layak disembah, Engkau saja yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku berbahagia saat kami yakin teguh padamu Tuhan. Engkaulah abadi kepunyaan kami. Tulis dalam kolom, aku berbahagia dalam Tuhan Yesus. Tulis dalam kolom, aku berbahagia dalam Tuhan Yesus. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Hari ini kita siap diberkati dengan firman Tuhan, bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga. Membangun komunikasi dalam keluarga. Sangat penting bagaimana kita membangun komunikasi dalam pernikahan, membangun komunikasi dengan anak-anak. Sangat penting kita bisa mengatasi konflik, karena tidak ada keluarga, tidak ada pernikahan yang tidak ada konflik. Sangat penting kita mengatasi konflik, manajemen konflik. Kita penting mengupgrade diri dalam berkomunikasi. 70% masalah pernikahan ada pada komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita baik, maka semua masalah itu bisa diselesaikan. Saya teringat bagaimana kami begitu buruknya dalam berkomunikasi pada masa lalu, sehingga masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang gak perlu dibesarkan, sehingga kami konflik dan kami bisa saling melukai, saling menyerang. Tapi aku tidak menyerah, aku tetap upgrade diri dalam komunikasi dengan istri saya. Saya mengenali kata-kata mana yang dia tidak sukai. Saya mengenali kapan harus kusampaikan, kapan tidak kusampaikan. Saya mengenali intonasi mana yang dia suka. Saya mengenali kata-kata apa yang dia suka, kata-kata apa yang dia tidak suka. Sehingga semua orang harusnya makin lama pernikahan, mereka makin belajar yang mana menyukakan pasangan, yang mana membuat pasangan tidak suka. Sangat penting ada komunikasi dalam keluarga. Upgrade your communication. Penting membangun kemampuan berkomunikasi. Percayalah, saya katakan, sebesar apa masalah saudara, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah-masalah lain. Kalau saudara punya kemampuan berkomunikasi yang baik, maka saudara akan bisa mengatasi masalah dengan baik. Tentunya diiringi dengan doa yang baik. Saya percaya komunikasi tambah doa hasilnya baik sekali. Tapi sayang sekali banyak pasangan pernikahan memutuskan bercerai, memutuskan marah-marahan, meninggalkan pasangan, lari, dan berakibat mereka salah melangkah karena mereka gagal berkomunikasi. Saudara, andai satu orang di antara pasutri itu mengupgrade diri, katakanlah suami upgrade diri. Saya cepat-cepat duluan mengupgrade diri saya sehingga saya bisa berkomunikasi lebih baik dengan istri saya. Tidak sempurna, tapi bisa lebih baik untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu, kalau di sini ibu yang mendengar, maka ibu mengupgrade diri ibu. Dengan ibu mengupgrade diri, menaikkan kemampuan berkomunikasi, menaikkan kemampuan mengatasi konflik,
maka suamimu akan mengikuti perubahan hidupmu. Kalau di sini yang menyaksikan suami, maka saudara mengupgrade diri sebagai suami dalam berkomunikasi. Sehingga suami punya kemampuan, punya skill dalam berkomunikasi. Demikian kalau engkau seorang anak mendengarkan ini, maka engkau menjadi anak punya kemampuan berkomunikasi dan engkau bisa membuat keluargamu dalam suasana sorga. Saya menyayangkan banyak orang putus asa, banyak orang tidak mau mengupgrade diri mereka. Bukan sebenarnya masalahnya yang besar, tetapi masalahnya mereka tidak punya kemampuan di dalam berkomunikasi yang baik. Tidak punya kemampuan mengatasi konflik dengan baik. Tidak ada yang instan, saya pun tidak sempurna, tapi saya belajar baca buku, saya seminar, belajar dari pengalaman kapan istriku marah, kapan dia tidak marah, kata-kata apa membuat dia marah, kata-kata apa membuat dia ketawa, kata-kata apa membuat dia senang. Saya belajar dari pengalaman itu. Sesungguhnya kalau suami istri mau rendahkan hati, mau belajar, tidak perlu ada suara kuat-kuat di rumah. Tidak perlu konflik berlama-lama di rumah. Karena semua masalah kata Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Janji Tuhan bahwa semua masalah kita sudah ada jalan keluarnya. Itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sehingga saudara, yang perlu saudara lakukan adalah mengupgrade diri dalam ilmu pernikahan, dalam ilmu berkeluarga, khususnya kemampuan berkomunikasi. Di dalam berkomunikasi yang paling sulit adalah mendengar, bukan berbicara. Makanya saudara belajar listening, mendengar dengan baik, mendengar dengan bijaksana, mendengarkan pasangan berbicara. Mendengarkan suamimu, mendengarkan anak-anakmu, mendengarkan keluarga mertuamu. Mendengar itu adalah hal yang sangat kunci dalam berkomunikasi. Selain kemampuan berkata-kata, menyampaikan kalimat. Saudara, dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ayat ini berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi saudara, begitu pentingnya kita memilih kapan waktu ini kusampaikan, kapan kata-kata ini kusampaikan, kapan masalah ini kusampaikan, kapan aku berbicara. Penting sekali kita menunggu timing yang tepat. Jangan sampaikan ketika suamimu capek, ketika istri capek, ketika engkau lagi konflik, ketika engkau lagi marah-marahan. Jangan sampaikan. Sesuatu itu penting kita mengukur, tepat gak ini waktunya? Tepatkah ini tempatnya? Tepatkah ini pemilihan katanya? Tepatkah caraku menyampaikan? Saudara mulai upgrade diri kemampuan tepat, timingnya tepat, waktunya tepat, caranya tepat, pemilihan kata yang tepat, tempat yang tepat. Saudara harus mulai upgrade itu. Oleh karena itu saudara, ayat ini berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Saya punya pengalaman menyampaikan kepada istriku gak tepat pada waktunya. Akhirnya kami konflik, berantem. Dia juga pernah salah menyampaikan kepada saya tidak tepat waktunya. Kami jadi berantem. Di mobil pernah berantem. Di mall juga pernah berantem. Lagi jalan-jalan ke Brastagi, berantem. Enggak tepat. Saya merasa waktu itu sangat sedih sekali. Hanya gara-gara tidak sabarnya saya menyampaikan itu. Saya ingin cepat-cepat masalah itu diselesaikan. Sehingga akibatnya terburu-buru dan akibatnya runyam, berantem. Acara malam tahun baru, Old and New Year, itu akhirnya gagal total. Karena yang ada perkelahian, emosi, pertengkaran. Jadi saya banyak belajar dari kegagalan saya. Saya belajar mengupgrade diri kemampuan berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga mertua, dengan orang lain. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara memahami pentingnya
berkomunikasi. Jangan terburu-buru menyampaikan. Penting mendengar, penting mendengar. Penting saudara mengenali pasangan saudara. Kapan waktunya yang baik. Nah, faktor tutur kata yang pertama. Faktor apa yang didengar? Selama ini istrimu mungkin masa kecilnya, masa remajanya, di rumahnya, dia atau lingkungannya banyak mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang sembrono, kata-kata kosong. Sehingga istrimu tumbuh dengan kasar. Atau mungkin dalam rumahnya, papa mamanya, ayah ibunya kasar. Kalau menegur kasar. Bertahun-tahun dia dibesarkan dengan keluarga yang atmosfernya kasar. Maka tidak heran dia lahir menjadi anak yang kasar. Karena dia melihat, dia merekam di alam bawah sadarnya. Kekasaran itu berlangsung. Sangat penting sekali lingkungan itu membentuk tutur kata seseorang. Teman saya ketika dia kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. 6 bulan setelah itu dia pulang ke Medan ketemu dengan saya. Dan saya lihat logatnya udah beda. Logatnya udah lebih lembut ke arah-arah Sunda. Nah saudara, lingkungan dia di Bogor itu yang biasa bertutur kata sopan, nada rendah, biasa tutur katanya lebih, iramanya lebih rendah. Sehingga dia pun terbentuk padahal dia orang Batak asli dan keras. Ngomongnya juga biasa ceplos-ceplos. Sampai di sana terbawa arus situasi lingkungan, tutur katanya berubah. Pulang-pulang dia saya menjumpai, wah lembut sekali kamu saya bilang. Sampai saya nggak dengar kata-katamu. Tutur katanya terbentuk dari lingkungan dia. Sehingga kenali suamimu itu dibesarkan bagaimana masa kecilnya. Tanya dia bagaimana dia dibesarkan ketika lingkungannya bagaimana. Katakanlah lingkungannya banyak preman, banyak penjahat. Banyak orang yang berkata kasar, kosong, sembrono. Kata-kata binatang biasa dia dengar. Tidak heran ketika menikah dia akan terbiasa bilang pasangannya kata-kata kotor, sembrono, kata-kata binatang. Saudara, sangat penting sekali faktor dekat dengan Tuhan juga. Jadi orang yang semakin dia bergaul erat dengan Tuhan, maka dia semakin mirip dengan Tuhan. Karena pergaulan membentuk karakter seseorang. Jadi kalau saya semakin dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu ada pada saya. Kesopanan, tutur kata yang baik, itu akan transfer. Apa yang ada pada Tuhan akan transfer kepada saya. Jadi pastikan keluarga saudara itu adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Siapa pergaulanmu, maka itulah hidupmu. Tunjukkan kepada saya 5 teman dekatmu, itulah bentuk hidupmu. Tidak jauh hidupmu dari teman dekatmu. Enggak jauh hidup anak-anakmu dari teman dekatnya. Oleh karena itu sangat penting dengan siapa dia dekat. Saya berdoa semua saudara dekatlah dengan Tuhan. Saya berkali-kali dalam khotbah, suami yang dekat dengan Tuhan, dia akan dekat dengan istrinya. Dia akan sayang sama istrinya. Istri yang hormat akan Tuhan, maka dia hormat kepada suaminya. Dia tidak akan pernah bentak suaminya. Berapa banyak istri yang banyak bentak suaminya. Di TikTok saya mereka mengaku, Pak Pendeta saya bentak suami saya. Saya katakan jangan teruskan bentak suami. Sesalah apa suamimu, sekurang-kurang apa suamimu, hai istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Sampaikanlah dengan baik-baik kekurangan suamimu. Sampaikanlah dengan rasa hormat kepada suamimu. Jangan bentak. Saya banyak jumpai buruh Batak membentak suaminya, kasar kepada suaminya. Bagi saya seorang suami, yang paling menyakitkan bagi saya seorang suami ketika dibentak istri. Itu masa yang sangat menyakitkan kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki. Makanya saya bilang sama jemaat gereja, anak-anak muda kalau pas pacaran engkau dibentak oleh cewek itu, pikir ulang, lanjut atau putus. Karena sifat kasar itu akan dibawanya di pernikahan. Karakter tidak bisa diubah sekejap.
Ibu, sesalah apa suamimu? Jangan bentak. Hormati dia, sampaikan baik-baik dengan cara yang baik, di waktu yang baik. Hormati dia. Paling bagus itu adalah biasanya kami habis mesbah keluarga atau acara liburan keluarga, di situ kami bisa menyampaikan lebih baik hal-hal kekurangan anggota keluarga. Karena menyampaikan kekurangan itu agak sensitif. Saudara yang saya kasihi, penting sekali kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, suami yang sayang Tuhan, dekat dengan Tuhan, tutur katanya pun akan sayang dan dekat dengan istrinya. Sangat penting, pastikan keluargamu, anak-anakmu, cucumu dekat dengan Tuhan. Sehingga karakter Tuhan ada pada anakmu dan cucumu. Saudara, penting juga kita faktor kesadaran dengan orang lain. Kita perlu sadar siapa diri kita anak Tuhan. Bagaimana tutur kata anak Tuhan, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu itu penuh kasih. Jadi dalam pemilihan kata-kata kita, anak-anak Tuhan, kita harus punya pemilihan kata-kata yang penuh kasih. Hatiku yang penuh kasih akan dirasakan orang lain. Kata-kata yang kusampaikan kepada mereka penuh kasih. Kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mendatangkan kasih karunia, kata-kata yang memberkati orang lain. Ucapkan itu. Saudara, penting saudara menyadari diri saudara dan orang lain. Hormati orang lain, apalagi orang lebih tua. Tutur kata saudara harus berubah, harus membentuk ciri-ciri anak Tuhan. Sadari identitasmu adalah anak Tuhan. Lewat perbuatan baikmu, Matius 5:16, engkau menjadi garam dan terang dunia. Ada 5 tingkatan dalam berkomunikasi dalam keluarga. Ada orang berkomunikasi dalam rumah tangga atau suami istri, dalam keluarga dengan anak-anak hanya basa-basi. Say hello, apa kabar, kabar baik, hanya basa-basi saja. Ada orang yang sudah mulai sampai lebih level kedua, fakta dan informasi. Menyampaikan data, menyampaikan tagihan seperti ini, situasi seperti ini. Ada orang mulai mengungkapkan nilai-nilai dan pandangan hidupnya. Pandanganku seperti ini, yang kuharapkan seperti ini. Nah itu udah mungkin baik. Ada orang mulai menyampaikan dengan perasaan. Emosi dan perasaan mereka itu sudah lebih bicara dengan perasaan. Saya lagi mengupgrade diri saya, berbicara dengan istri dan anak-anak saya dengan perasaan. Bicara dari hati ke hati, bicara dengan perasaan, tanya perasaan pasanganmu, tanya perasaan suamimu, tanya perasaan istrimu, perasaan anak-anakmu. Ini yang terhilang dalam keluarga. Ini yang terhilang dalam pernikahan. Suami gak pernah menanyakan perasaan istri. Istri gak pernah menanyakan perasaan suami. Orang tua gak pernah menanyakan perasaan anak-anak. Anak-anak pun gak mau tahu dengan perasaan orang tua. Sehingga rumah tangga mereka hilang rasa. Dan lama-lama mati rasa. Dan akibatnya hancur. Karena sudah tidak punya rasa lagi dalam berkeluarga. Kembangkan, upgrade. Mampukan diri saudara, mulai latihlah, istri mulai latih, tanya kepada suamimu, bagaimana perasaanmu? Pa, ayah, anak-anakku bagaimana perasaan kalian? Kalau engkau seorang suami, tanyalah perasaan istrimu. Karena istri itu pada prinsipnya banyak menyimpan cerita pahit dalam hidup mereka. Ingat, wanita itu dominan menyimpan. Sehingga mereka menimbun emosi negatif dalam hati mereka. Gak heran, tiba-tiba menjerit, tiba-tiba histeris, lempar barang. Karena tabungan emosi negatifnya penuh. Saya kalau di mobil atau di rumah selalu saya bilang sama istri saya, cicil tabungan emosi negatifmu. Mana tahu ada perasaan tidak enak dari kantor, dari anak-anak, atau dari saya, atau dari manapun yang dia timbun dalam hatinya. Jangan sampai meledak karena sudah penuh. Maka dia belajar mencicil ke saya, cerita A, cerita B, cerita C. Makanya salah satu kebutuhan istri apa? Didengar. Hai suami, punyalah waktumu mendengarkan curhatan hati istrimu. Sangat penting mendengarkan itu. Sangat penting. Punyalah waktu mendengarkan curhatan hati perasaan anak-anakmu. Dan punyalah waktu hai anak-anak mendengarkan
perasaan orang tuamu. Sekarang banyak orang sudah hilang rasa dan mati rasa, dan akibatnya mereka hidup tanpa rasa. Kasihan. Bayangkan garam tanpa rasa, hambar, dibuang dan diinjak-injak. Keluarga itu enaknya apa? Karena ada rasa, nikmat. Ada yang menyapa, ada yang mentepuk tangani, ada yang menopang, ada yang mendoakan, ada yang tertawa ketika berbahagia dan menangis bersama ketika anggota keluarga ada yang nangis. Saudara yang saya kasihi, sampai kepada level transparan. Konflik, pasti ada keluarga yang konflik, tidak ada rumah tangga yang tidak konflik. Ini akan kita bahas di waktu berikutnya. Saya mengajak setiap saudara untuk tetap mengikuti menara doa pagi hari setiap jam 5 pagi. Saudara kalau terberkati dengan tayangan ini, bagilah kepada banyak orang lain. Share-lah link YouTube ini kepada banyak orang. Khususnya bagi mereka yang baru menikah, mereka butuh masukan, wawasan tentang pernikahan, tentang keluarga. Supaya mereka tidak stagnasi dan jangan sampai mereka bercerai. Jangan sampai ada perselingkuhan dalam pernikahan generasi muda kita. Mari kita datang berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang menyaksikan tayangan ini, hamba-Mu berdoa, berkatilah Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan mereka, Tuhanlah yang memulihkan pernikahan yang broken, yang hancur, keluarga yang hancur, keluarga yang tidak punya rasa lagi, sehingga anak-anak, orang tua tidak lagi menikmati suasana keluarga. Karena penuh dengan kebekuan, pertengkaran, amarah, kebencian, dan akibatnya mereka tidak lagi betah dan nikmat di dalam berkeluarga. Hamba-Mu berdoa lewat tayangan ini, banyak keluarga-keluarga dipulihkan, banyak rumah tangga dipulihkan, banyak pernikahan dipulihkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, urapilah obat-obat mereka, supaya lewat urapan-Mu, obat-obat itu menjadi kesehatan bagi mereka. Berkati mereka juga yang membutuhkan keuangan, pekerjaan, usaha. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Beri hikmat, semangat bekerja, dan Tuhan memberikan bagi mereka yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, membutuhkan keturunan, lagi mau menjual rumah, apapun yang sedang mereka pergumulkan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita saat ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Tulislah dalam kolom katakan, kata-kataku memberkati keluargaku. Atau tulis dalam kolom katakan, kupilih kata-kata yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah saudara membangun komunikasi yang bagus. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.